Apa kabar saudara? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak Berita Banten bersama saya Maya Meliasari. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mangkir dalam panggilan pertama, penyidik Kejaksaan Tinggi Banten kembali panggil saksi kasus korupsi pengadaan lahan. Perjuangan petugas di Lebak distribusi logistik pilkada lewat medan sulit. $1,3 ton sampah APK Pilkada 2024 dimusnahkan di fasilitas pengolahan sampah Tangerang Selatan. Kejati Banten tengah mendapat sorotan dari publik Banten karena sedang menangani 2 kasus dugaan korupsi besar pengadaan lahan sport center seluas 68 hektar dan aset Pemprov Banten Situ Ranca Gede seluas 25 hektar yang kini menjadi kawasan industri. Sejumlah masyarakat dan mahasiswa juga terus berdatangan mendesak Kejati Banten mengusut tuntas 2 kasus besar ini. Unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mahasiswa dan lapisan masyarakat ini sebagai bentuk dukungan terhadap Kejaksaan Tinggi Banten karena diduga kasus tersebut menyeret nama-nama besar di belakangnya. Sebelumnya, Kejati Banten telah memanggil mantan terpidana kasus korupsi Tubagus Hairiwardana sebagai saksi pengadaan lahan sport center yang kini sudah dibangun menjadi Banten International Stadium yang diresmikan tahun 2022 lalu. Namun hingga kini belum pernah digunakan event olahraga satupun di Banten. Sedangkan terkait kasus Situ Ranca Gede, Kejati Banten sempat memanggil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim dari fraksi Golkar sebagai saksi kasus hilangnya aset negara Situ Ranca Gede yang sempat heboh karena menimbulkan kerugian negara hingga 1 triliun rupiah. Kejati Banten akan menjadwalkan ulang pemanggilan keduanya pada 28 November Kamis mendatang. Kembali, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Banten kembali melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi tersebut. Adapun saksi-saksi yang dipanggil kembali dalam perkara tersebut adalah 1. Tubagus Hairiwardana, 2. Fahmi Hakim, 3. Haji Sutadi, 4. Ahmad Hafiz, 5. Nopriyadi Prawansyah, 6. M. Nuh Suraldilaga, 7. Iwan Hermawan, 8. Dedi Sunaidi, 9. Erwin Prihandani. Para pihak tersebut dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi pada hari Kamis tanggal 28 November 2024. Kejati Banten juga akan memanggil beberapa saksi lainnya dengan total sebanyak 7 saksi. Akankah Kejati bisa menangkap dalang korupsi terbesar di Banten? Kita tunggu episode selanjutnya. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Diduga karena lapuk termakan usia, pohon beringin berusia puluhan tahun di Kampung Nambu, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, roboh. Pohon yang berada di pinggir jalan roboh dan menutup Jalan Raya Serang, Jakarta. Beruntung saat kejadian tidak ada kendaraan yang melintas sehingga tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Petugas BPBD yang mendapat laporan langsung menuju lokasi untuk menyingkirkan batang pohon. Penyingkiran pohon juga dibantu polisi, TNI, dan juga warga. Penyingkiran batang pohon berjalan berjam-jam yang mengakibatkan jalan macet panjang. Ini macet total ya? Total, Pak. Kenapa, Pak? Ada pohon tumbang. Tumbang. Iya. Lagi menunggu ya? Iya, lagi menunggu evakuasi tembangan pohon yang pinggirin, Pak. Ini macet sekarang ya? Masih macet, Pak. Total. Ini bawa mobil nih? Bawa mobil. Mobil apa? Pasir. Kayak penanggulangan bencana daerah Provinsi Banten berespon cepat. Dengan beberapa menit saja kita udah ke lokasi dengan personil 8 personil. Dengan bawa sensor 3 sensor. Insya Allah dengan kesigapan kami akan memfasilitasi masyarakat biar cepat terselesaikan aluran kemacetan. Petugas BPBD mengimbau ke warga untuk waspada, terutama saat berada di luar rumah saat musim hujan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.
Seorang pengendara motor bernama Jamhur, warga perumahan Bukit Permai, dievakuasi menggunakan ambulans layanan darurat Kota Serang akibat mengalami kecelakaan. Korban sempat pingsan akibat benturan di bagian kepala saat terjatuh. Korban kemudian ditolong warga ke pinggir jalan. Salah seorang saksi mata menjelaskan, pengendara motor itu menjadi korban tabrak lari. Sebelum kejadian, korban berjalan melewati batas jalur hingga masuk ke jalur dari arah berlawanan. Sepeda motor korban terserempet mobil yang melaju dari arah berlawanan. Meski sempat berhenti, pengendara mobil langsung kabur. Saya ngeliat sih di kepala sih, aku ngebentur ke tanah soalnya. Agak ngebentur ke tanah. Bukan agak ngebentur lagi, emang ngebentur ke tanah sih. Ngebentur ke tanah. Iya. Tadi apa yang warga lakuin Pak sebelum pingsan itu? Sebelum pingsan sih emang dibantuin dulu karena untuk ngetertipin jalan nih. Cuman sempat dipindahin dulu ke sini supaya ya nggak macet lah, nggak bikin kemacetan juga kan. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.